Hey guys, so berikut adalah cross member bus untuk produk kancil. So untuk cross member bus kancil ini dia ada 8 pieces, dimana 4 duduk dekat bagian bawah cross member, 4 lagi duduk dekat bagian atas lah. So kedudukan untuk cross member bus ini dia berada dekat sini, depan sini dia ada 2, kiri kanan, dan dekat bagian belakang pun sama juga lah, dia ada 2, kiri kanan. Dan berikut adalah bus cross member yang lama. Cross member bus yang lama nih sudah pinyet, sudah crack, sudah ada yang pecah. Contohnya macam nih, bus yang sebelah depan nih dia sudah pinyet lah, dia sudah kempis, menyebabkan cross member nih dia tidak duduk di tempat yang sepatutnya. So seperti yang kita tahu, cross member ini dia akan pegang banyak komponen suspension seperti low arm, steering rack, dan juga komponen suspension yang lain. Selain itu juga engine dan juga gearbox akan terikatlah dekat bagian cross member ini. Dan sekiranya cross member bus ini bermasalah, selain daripada sistem ataupun bagian suspension yang menyebabkan ada gegaran bila kita bawa laju, bila kita brake dia membuang, cross member bus yang bermasalah ataupun rusak ini pun boleh menjadi punca gegaran, bunyi-bunyian, dan juga pemanduan kurang selamat lah, dimana cross member ini dia akan pegang macam-macam, contohnya suspension, engine, dan juga gearbox lah. Dan secara tidak langsung apabila bus ini bermasalah, so dia akan efek dekat 3 bagian tadi lah, suspension, engine, dan juga gearbox. So sekiranya korang cek dekat bagian korang punya cross member bus tuh dia sudah ada crack-crack, pecah-pecah, so saya sarankan korang tukar lah benda nih untuk mengelakkan pemanduan yang kurang selamat. So kalau kurang pasti pun, korang tidak tahu cara cek, korang boleh antar pergi mana-mana workshop ataupun bengkel, minta orang cek lah. Sebab kalau cross member bus ini bermasalah, bukan saja efek pada gegaran, bunyi-bunyian, tapi pemanduan korang pun akan kurang selamat lah ataupun tidak selamat. Dan untuk mengelakkan ada masalah gegaran, bunyi-bunyian, dan paling penting korang punya pemanduan kurang selamat, kita akan tukar bus nih. So saya akan kongsikan cara tukar bus nih, orang boleh stay tune lah. Oke guys, first kita akan tukar bus sebelah depan nih dulu. Kita boleh jack dulu lah dekat subframe. Orang boleh jack dekat bagian subframe nih, supaya nanti kalau orang longgarkan bolt dekat bagian cross member depan tuh dia tidak terus turun lah cross member nih. Dan selepas itu kita akan keluarkan bolt cross member yang ini sebelah kanan. Kita keluarkan terus bolt tuh size 17 mm. Begitu juga dengan yang sebelah kiri ini, yang sebelah depan. Kita boleh keluarkan terus bolt tuh. Dan selepas itu kita akan turunkan jack. Turunkan jack sedikit agak-agak bus yang sebelah atas tuh boleh keluar. So selepas korang turunkan jack tuh, korang boleh keluarkan bus lah. Yang ini kita keluarkan sebelah kanan, yang ini sebelah bawah kita keluarkan bus ini. Nampak demnya rupa sudah penyet. Dan selepas itu kita boleh keluarkan bus sebelah atas. Selepas itu kita boleh keluarkan bus yang sebelah kiri pula. Kita boleh keluarkan yang atas dulu, dekat bawah mana-mana pun boleh, dekat bawah ke dekat atas orang mau keluar. So yang ini saya kasih keluar di bagian atas dulu bus dia tuh, diikuti saya keluarkan bus yang sebelah bawah nih lah. So dekat sini apabila kita lihat dekat bagian bus nih nampak sudah penyet. Dan bus ini amat penting, dimana dia akan duduk dekat bagian cross member, dimana cross member tuh akan banyak yang terikat lah komponen suspensi. Sekiranya bus ini sudah bermasalah, secara tidak langsung akan efek dekat bagian suspension, kedudukan engine, dan juga gearbox lah. So selain daripada itu juga, sekiranya bus ini bermasalah, so itu juga boleh menyebabkan ada gegaran. Bila kita pandu laju, ada gegaran lah dekat bagian kita punya steering. Bila kita membrake, rasa macam dia membuang, dan juga bunyi-bunyian lah kalau bus ini sudah betul-betul teruk. Selain daripada gegaran ataupun bunyi yang disebabkan oleh bagian suspension, contohnya macam low arm ataupun bagian suspension yang lain yang melekat dekat bagian tayar tuh, sekiranya bus ini bermasalah pun, so itu pun boleh menyebabkan simptom tadi lah. Korang rasa gegaran bila korang bawa laju, dia ada bunyi ketukan ataupun dia ada gegaran lah, paling teruk gegaran apabila orang bawa laju, dia terasa membuang,
dan juga dia ada bunyi-bunyian lah kalau sudah teruk bus nih. So apabila korang sudah dapati macam bus korang tuh sudah mulai pecah-pecah ataupun dia sudah macam ada krek-krek tuh, saya sarankan korang tukar lah untuk mengelakkan bukan saja bunyi-bunyian ataupun bergegar begitu. Yang paling penting korang punya keselamatan lah semasa memandu kereta. Dan berikut adalah bus yang baru. So dekat dalam nih dia ada 8 pieces, dimana dia ada 4 pieces duduk bagian atas, 4 pieces lagi duduk bagian bawah lah, dekat bagian cross member tuh. Dan seperti yang kita lihat dalam video, yang ini perbezaan bus yang lama dan juga yang baru. Memang nampak sangat ketara. Yang lama nih sudah penyet-penyet, yang baru nih dia masih fit lah. So yang ini dimana yang bus kecil nih dia akan duduk sebelah atas, yang besar nih sebelah bawah, dan yang kecil nih kita akan pasang dekat bagian sini, dimana ini akan duduk dekat bagian atas cross member dan juga bodi kereta tuh. Dan selepas itu yang ini saya pasang sebelah kiri dulu, sebelah depan kita selitkan saja bus yang kita pasang tadi itu dekat bagian sini. Yang ini bagian atas, manakala yang besar nih dia duduk di bagian bawah lah. Dan kita bagi dia rapat. Lepas itu kita akan pasang yang sebelah kanan pula, sama juga yang nipis sedikit nih dekat bagian atas. Yang ini kita pasang lah dekat bagian atas sini. Dia duduk antara cross member dan juga bodi kereta. Dan selepas itu kita boleh pasang bus yang besar ataupun tebal nih dekat bagian bawah. Selepas itu kita akan jack dulu sedikit bagian subframe tuh untuk bagi cross member tuh terangkat sedikit supaya mudah kita bagi masuklah bolt yang ikat dekat bus dan cross member tuh. Dan langkah yang seterusnya kita boleh bagi masuk bolt yang terikat dekat bagian cross member dan juga bus nih. Yang ini kita ikat pakai tangan aja dulu. Tak perlu kemaskan lagi. Saya tidak sarankan korang terus tembak lah guna impact ataupun egan, sebab untuk risiko delus tuh agak besar bolt tuh ataupun ada punya nut yang kena welding dekat bagian cross member tuh. Yang ini kita ketatkan pakai tangan aja dulu. Begitu juga yang dekat sebelah kanan nih, korang boleh guna manual, ketatkan ataupun bagi dia rapat guna spana dahulu. Lepas itu baru kita jack bagi cross member nih betul-betul terangkat. Pastikan jack stand juga terangkat dekat bawah sana. Dan selepas itu barulah kita kemaskan bolt tuh lah. So yang ini saya akan tok dia ikut spek yang telah ditetapkan oleh manufacturer. Bagi dia betul-betul kemas. Begitu juga yang dekat sebelah kiri nih, saya akan tok juga ikut spek yang telah ditetapkan oleh manufacturer lah. Dan selepas itu kita boleh jack dekat bagian sini untuk tukar bus yang sebelah belakang nih. Kita simpan jack kita dekat sini. Dan untuk memudahkan korang keluarkan bus tuh, korang boleh tanggalkan steering coupling nih. Tujuan deh supaya cross member tadi itu lebih banyak turun lah kalau kita keluarkan steering coupling nih. Dekat sini dia ada bolt 12 mm yang terikat dekat bagian sini, korang kena keluarkan bolt tuh. Barulah korang luruskan steering korang nih. Untuk elak dia lari elemen, korang boleh marking lah dekat bagian coupling dan juga steering column tuh. Dan selepas itu kita boleh longgarkan bolt dekat bus sebelah belakang nih. Keluarkan terus bolt tuh. Dan begitu juga dekat yang sebelah kiri ini, yang dekat bagian belakang nih, korang boleh keluarkan terus bolt 17 mm tuh. Dan kita akan keluarkan bus lah, bus yang lama dari bagian cross member nih, yang bagian belakang. Yang ini korang kena kiau sedikit supaya dapat keluar lah bus yang bagian atas tuh. Lepas itu kita akan masukkan bus yang baru. Sama juga kalau dia agak sempit, korang boleh kiau sedikit cross member tuh untuk bagi masuklah bus bagian atas nih. Diikuti korang pasang bus bagian bawah nih, yang ini sebelah kanan. Dan kita akan pasang dia punya bolt yang terikat dekat bagian cross member dan juga bodi kereta tuh. Yang ini kita
bagi macam ini dulu, nanti baru kemaskan. Kita akan pergi dekat sebelah kiri, kita akan tukar bus yang baru. Kita keluarkan bus yang lama, bus bagian bawah, dan juga bus yang bagian atas nih. Dan kita akan ganti dengan bus yang baru lah. So yang ini pun sama juga, orang boleh pasang dulu skru tuh dengan tangan, biarkan macam nih. Belakang baru kita kemaskan selepas kita jack bagi cruise member itu terangkat rapat dengan bodi lah, bodi kereta. Sebelum tuh korang boleh bagi masuk dulu steering coupling ini dekat bagian steering rack yang korang tanggalkan tadi. Dan selepas itu barulah kita jack dekat bagian cruise member, kiri atau kanan, mana-mana korang mau jack pun boleh. Yang ini kita jack sampai jack stand tuh betul-betul terangkat lah. Untuk pastikan cruise member tuh dia betul-betul rapat dengan bodi kereta. Pastikan jack stand tergantung macam nih. Dan selepas itu barulah kita kemaskan bolt yang ada dekat bagian steering column dan juga coupling tuh. Kita ikat dia. Korang jangan lupa ikut baliklah marking yang korang tanda tadi. Untuk mengelakkan korang punya steering tuh lari terlampau jauh. Kalau lari korang wajib buat elemen lah. Dan selepas itu kita akan kemaskan bolt yang terikat dekat bagian sini, yang ini sebelah kanan. Sama juga saya tidak sarankan korang guna impact terus. Sebaiknya kita ketatkan cara manual lah, dan lepas itu kita boleh torque ikut spek. Dan untuk yang sebelah kiri ini saya akan pindahkan jack nih dekat sini, untuk jack cruise member sebelah sini, untuk bagi dia betul-betul rapat dengan bodi kereta. Dan pastikan jack stand tergantung dekat bawah. Dan selepas itu barulah kita kemaskan bolt nih. Sama juga lah, saya tidak sarankan korang tembak terus guna impact. Sebaliknya kita guna manual, baru kita kemaskan guna torque wrench lah. So yang ini saya torque ikut spek yang telah ditetapkan oleh manufacturer lah. Dan selepas itu keempat bus cruise member ini kita settle, tukar. Dan begitu aja lah cara untuk tukar keempat biji ataupun 8 biji cruise member bus nih. 4 dekat bagian bawah dan 4 dekat bagian atas. Yang ini kita settle lah, pasang. Ini bus dia semua yang lama sudah penyet dan ada yang hancur. Dan video untuk kali ini sampai di sini saja. Dan sekiranya video ini bermanfaat, korang jangan lupa support EJS, channel EJS ini, dan kita jumpa lagi di video yang akan datang.